Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Hasfran malam ini dapat menemani Bapak Ibu dalam kegiatan Zoominar Gendis Manis. Nah, acara hari ini diprakarsai oleh Humanity and Inclusion atau disingkat dengan HI, adalah organisasi nirlaba yang bekerja di bidang solidaritas internasional, berfokus pada disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya di sekitar 60 negara di dunia dalam situasi perkembangan dan bencana. HI melaksanakan kegiatan yang memungkinkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain di Indonesia untuk mendapatkan akses pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan politik. HI ini di Indonesia sejak tahun 2005, setelah bencana gempa dan tsunami melanda Aceh. Saat ini HI bersama mitra-mitra melaksanakan beberapa program, di antaranya yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di 6 kabupaten di Provinsi NTT, Maju Bersama Pemberdayaan Kaum Muda dengan Disabilitas yang dilaksanakan di Jakarta Selatan, Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Respon COVID-19 yang inklusif di 5 kabupaten kota di DIY dan NTT. Penanganan diabetes yang inklusif dan pencegahan disabilitas karena diabetes atau gendis manis di Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul di DIY. Nah, Gendis Manis ini adalah program kerjasama antara HI dan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DIY dalam upaya memberikan akses pelayanan diabetes mellitus tipe 2 yang inklusif. Program ini mendapatkan dukungan teknis dari Perkeni atau Persatuan Endokrin Indonesia cabang DIY dan juga dukungan dana dari World Diabetes Foundation. Salah satu tujuan program ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan diabetes mellitus dan juga pencegahan komplikasi kronis diabetes mellitus, salah satunya komplikasi kaki diabetes yang dapat menyebabkan disabilitas. Itu tadi sedikit tentang Humanity and Inclusion, dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan santai dengan seorang pakar yang tentunya tidak asing lagi bagi kita dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya di bidang perdiabetesan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Bowo Pramono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Selamat malam Dr. Bowo. Selamat malam Mbak Has, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Dok? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Dok? Pandemi ini off air sudah mulai berkurang ya Dok ya? Ya, sudah mulai berkurang ya. Cuman yang menjadi masalah, pasien sudah mulai berdatangan ke rumah sakit ya. Cuma yang jadi masalah sudah mulai melupakan distancingnya ya. Karena penuhnya memang tidak ada tempat. Ya, jadi terpaksa kita harus teriak-teriak lagi mengingatkan supaya nanti datang ke rumah sakit untuk mencari obat, pulang tidak membawa penyakit baru. Demikian mungkin yang harus kita kerjakan. Kalau sekarang banyak seminar-seminar online ya Dok ya, banyak ngisinya yang seperti itu ya Dok ya? Ya, ini saya baru tadi siang ngisi seminar dengan PB Perkeni, ya kebetulan cukup banyak yang ikut. Ini malam ini ya, dan banyak memang dibutuhkan karena mereka nggak bisa datang ke tempat kita ya, ke seminar-seminar. Mau kita harus adaptasi ya Dok ya dengan perubahan ya Dok. Karena mereka juga tetap butuh, jadi yang COVID itu tetap ditangani, tapi penyakit lain juga jangan sampai makin memberat kayak diabetes, jangan sampai lupa minum obat sekali. Segala itu, ya. Betul. Oke dokter, malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai kaitannya dengan diabetes mellitus karena tema kita malam hari ini adalah lawan diabetes. Mohon maaf.
memaksimalkan kualitas hidup dengan diabetes. Seperti yang kita tahu, selain seorang dokter, Dokter Bowo juga seorang diabetes ya, Dok ya? Ya, betul. Sampai mungkin bahkan 30 tahun ini. Nanti sebelum kita mulai materi kita, mohon izin untuk membacakan CV dari dokter dulu, ya, Dok? Ya, silakan. Baik. Dr. Raden Bowo Pramono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, lahir di Tegal, tanggal 27 Januari 1959. Beliau lulus dari dokter umum tahun 1985 dari FKUGM, kemudian lulus dokter spesialis tahun 1997 dari FKUGM juga, dan sebagai konsultan di tahun 2018 dari FKUGM. Saat ini beliau bekerja praktek di RSUP Dr. Sarjito, juga sebagai staf subbagian endokrinologi, bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Fakultas Kedokteran UGM atau RSUP Dr. Sarjito. Beliau juga Ketua PABDI Cabang Yogyakarta. Demikian CV yang bisa saya bacakan, karena kalau saya bacakan semuanya panjang banget ya, Dok ya, apalagi kalau seminar-seminarnya. Iya. Oke, Dok, mungkin bisa kita mulai saja untuk sharing-sharing ngobrolnya. Monggo dokter, kalau ada materi bisa dipresentasikan dulu. Silakan, Ya, Dok. terima kasih Mbak Has. Ini untuk memancing supaya teman-teman tambah para peserta tambah pengetahuan. Baik, saya malam ini akan bicarakan mengenai diabetes mellitus. Ya, ayo kita lawan diabetes mellitus agar karena ini penyakit yang cukup berat ya. Slide, slide Mas Edwin. Ya, ini kurikulum vitae saya. Terus slide lagi berikutnya. Slide berikutnya. Slide Mas Edwin. Ya, diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala ya yang timbul pada seseorang karena peningkatan kadar gula darah atau glukose akibat daripada kekurangan insulin. Kekurangannya itu baik absolut, jadi benar-benar tidak ada, atau relatif. Kalau yang benar-benar tidak ada kita sebut diabetes tipe 1, ya biasanya pada anak-anak ya. Relatif yang adalah diabetes tipe 2 yang sebagian besar pada dewasa. Slide berikutnya Mas Edwin. Slide berikutnya. Ya, jenis diabetes itu sebetulnya ada 4 ya. Yang terbanyak di Indonesia itu pada orang dewasa yaitu diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2 itu pada dewasa, diabetes tipe 1 pada anak-anak ya, di mana dia kekurangan insulin betul. Kemudian diabetes tipe lain akibat pemberian obat ya atau akibat dari kecelakaan, trauma atau tumor pada pankreas. Kemudian diabetes atau karena obat ya, obat-obat kortikosteroid yang meningkatkan kadar gula darah, kemudian akibat gestasional atau kehamilan. Jadi pada saat orang itu hamil baru timbul diabetes. Jadi sebelumnya dia normal, disebut diabetes gestasional. Jadi ada 4 tipe. Seperti kita ketahui, diabetes itu, balik lagi Mas, diabetes itu, slide berikutnya Mas. Slide berikutnya. Ya, diabetes itu di dunia tuh sangat banyak ya. Ada di Cina, India ya itu yang terbanyak. Indonesia alhamdulillah ini peringkat ke-7 ya tahun-tahun ini. Kemudian tahun berikutnya dia akan meningkat lagi, masuk peringkat ke-5. Jadi selama ini sepak bola nggak pernah menang, bulu tangkis sudah mulai kalah ya, Thomas Cup, All England. Nah tapi alhamdulillah diabetes juara ke-5 ya. Sebagai seorang dokter senang kalau diabetesnya banyak ya, tapi karena diabetes itu penyakit, sekarang juga sudah ditanggung BPJS sehingga beban pemerintah. Oleh karena itu diabetes kalau banyak itu merupakan beban karena biayanya sangat besar. Sedangkan sekarang Indonesia ditanggung oleh BPJS ya, sebagian besar masyarakatnya. Oleh karena ini merupakan beban dan tugas kita adalah mengurangi atau memperlambat timbulnya diabetes. Karena seseorang itu
biasanya kalau dengan makan dan gaya hidup serta umur itu bisa menyebabkan diabetes. Ya, risiko terhadap diabetes sangat besar sekali. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, orang yang bisa terkena diabetes itu ada bermacam penyebabnya ya, atau yang berisiko. Satu, usia di atas 45 tahun. Kedua, kegemukan atau obesitas. Ketiga, ada darah tinggi atau hipertensi ya, di atas 140/90. Ada dislipidemi di mana HDL-nya di bawah 35 atau trigliserid di atas 250. Terus riwayat melahirkan dengan bayi yang berat di atas 4.000 gram, riwayat diabetes pada keluarga atau keturunan, diet yang rendah serat, tinggi gula, terus pernah menderita penyakit jantung koroner atau stroke. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, faktor pencetus. Jadi orang yang sudah punya risiko tadi, ya, ada beberapa macam, akan segera timbul atau dicetuskan oleh akibat satu, kurang gerak atau malas bergerak. Kedua, makan yang berlebihan. Ketiga, ada kehamilan. Kemudian kekurangan produksi hormon insulin. Ya, kalau itu memang jelas ya, mungkin akibat tumor dan lain-lain. Jadi ini yang menyebabkan orang tadi faktor risiko, kemudian kurang gerak atau malas atau makan berlebihan, maka timbullah penyakit diabetes itu. Ya, jadi ini yang harus kita cegah atau kita obati. Ya, slide berikutnya. Ya, slide. Nah, sekarang gejala-gejala orang diabetes itu apa saja sih? Jadi kalau kita tidak tahu teman kita ada yang diabetes, satu adalah penurunan berat badan yang tanpa sebab. Ya, kok tiba-tiba badannya kurus, tiba-tiba turun. Padahal dia makannya banyak. Kemudian banyak makan dan minum, ya, jadi orangnya sering haus, sering lapar sehingga banyak makan dan minum. Dan satu lagi adalah sering kencing, sering buang air kecil, terutama malam hari sehingga mengganggu tidurnya. Dan ini yang salah satu atau beberapa gejala akibat diabetes. Ya, jadi kalau ada teman-teman atau saudara kita atau kita sendiri ada gejala seperti ini, gejala-gejalanya, tolong segera cek gula darahnya. Ya, apakah dia sudah mulai diabetes atau belum. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian ada keluhan lain adalah penglihatan kabur, sehingga pasien sering gonta-ganti kacamata, kemudian cepat lelah dan mengantuk. Terus kalau luka, sulit sembuh, terutama kalau di kaki. Dan ada gatal-gatal di daerah kemaluan. Ya, karena daerah situ lembab, ya, di daerah kemaluan lembab, terus mudah tumbuh jamur, karena kalau gulanya tinggi, di kulit itu mudah tumbuh sekali jamur, ya, sehingga terjadi gatal-gatal. Ini yang salah satu tanda-tanda atau yang harus segera diperiksakan juga gula darahnya. Slide berikutnya. Slide, Mas Edwin. Nah, kemudian ada lagi gejala berikutnya, tanda-tanda melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram. Terus sering kesemutan dan terjadi disfungsi ereksi. Jadi tidak bisa hubungan suami istri, ya, akibat daripada tidak bisanya penetrasi kemaluan terhadap lawannya, ya, sehingga ini yang perlu banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien. Ya, biasanya kalau pasien datang ke kami, ke kita adalah kalau sudah berbincang-bincang, terutama pria ya, ini disfungsi ereksi pada pria, dia langsung, "Dok, apakah kita bisa bicara empat mata?" Nah, itu pasti dia tidak mau yang mendampingi saya, biasanya perawat yang mendampingi saya praktek, saya minta keluar dulu baru dia cerita bahwa dia sudah terjadi gangguan ereksinya. Nah, karena dia mungkin malu atau bagaimana. Ya, baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau gula darah tidak diturunkan atau dibuat normal, ya, maka penyakit ini lama-lama menimbulkan komplikasi. Komplikasinya serius, ya, dan itu yang membuat keluhan. Yang jadi masalah itu banyak pasien yang tidak tahu kalau dia menderita gula darah atau diabetes,
gula darahnya tinggi, dia tidak sadar, tidak tahu, ya, makan enak, semua enak. Nah, tapi tiba-tiba stroke, serangan jantung, atau kakinya luka tidak sembuh-sembuh, ya. Jadi komplikasi akibat komplikasi yang lama. Kemudian di mata bisa terjadi retinopati sampai kebutaan, di ginjal namanya nefropati, ya, jadi kelainan pada ginjal sampai cuci darah, cangkok ginjal sekarang sedang lagi trendy ya di Sarjito. Kemudian neuropati, ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Mas Edwin. Next. Next. Ya, ini tadi gangguan dan kematian biasanya pada pasien diabetes karena serangan jantung, ya. Ini serangan jantung. Slide berikutnya. Ini gangguan pembuluh darah di jantung atau penyempitan pembuluh darah di jantung akibat gula darah yang tinggi. Slide berikutnya. Lanjut. Next. Mas Edwin, next Mas Edwin. Ya, ini luka yang nggak sembuh. Terus next aja Mas. Next terus. Next terus Mas. Next. Nah, ini luka ya, bisa dilihat ini luka-luka nih ada di poliklinik kaki diabetes. Lukanya seperti ini sulit sembuh ya. Bahkan bisa berakhir dengan amputasi ya. Coba yang lihat yang di sebelah kanan tuh yang sampai menghitam, kelihatan hanya otot dan tulangnya ya. Itu jari yang slide keempat, gambar keempat tuh harus diamputasi karena sudah hitam ya. Di sana sudah tidak ada pembuluh darah. Ini salah satu contoh-contoh daripada kaki diabetes. Dan ini banyak di poliklinik kami. Slide berikutnya. Ya, slide Mas Edwin. Next. Ya, ini tadi gangguan suami istri, hubungan suami istri. Slide berikutnya. Next. Next, Mas. Ya, ini sampai buta, ya. Terus next lagi, Mas. Ini sampai cangkok ginjal, cuci darah, ya, gangguan akibat gula darah yang tinggi. Slide berikutnya. Ayo, Mas, cepat, Mas. Ya, ini gelinggingan tadi. Terus next. Dan bagaimana sih cara mencegah diabetes? Ya, tadi orangnya sudah berisiko, terus bisa dicetuskan. Oleh karena itu, cara mencegahnya adalah dengan salah satunya dengan olahraga. Slide berikutnya, olahraga yang teratur. Terus slide. Kemudian sering melakukan cek gula darah. Ya, kalau yang belum itu, jadi kira-kira 6 bulan sekali yang memang tidak diabetes kita cek, ya 6 bulan sekali. Tapi kalau sudah diabetes akan makin sering. Ya, cek gula darah sangat penting. Ya, ini merupakan salah satu daripada 5 pilar penderita diabetes. Slide berikutnya. Ya, 5 pilar. Terus slide. Nah, ini kalau orang yang belum diabetes, terus bagaimana sih diagnosenya? Perlu diingat bahwa yang bukan diabetes bila gula darah puasanya itu di bawah 100. Ya. Sedangkan gula darah sewaktu ya orang diabetes itu gula darah sewaktu atau gula darah postprandial itu di bawah 140 ya. Itu kalau orang yang bukan diabetes. Sedangkan orang yang diabetes ya, itu gula darah puasanya di atas 126. Kemudian gula darah 2 jam postprandialnya di atas 200. Jadi kalau sudah salah satu dari itu di atas 126 atau di atas 200, itu kita bisa mendiagnosa dia diabetes. Ya, tapi kalau masih antara 100 sampai 199, kemudian gula darah sewaktunya, sedangkan gula darah puasanya antara 100 sampai 125, itu belum diabetes, tapi kita sebut pre-diabetes. Jadi kalau keadaan ini tidak segera kita tangani, kita obati, kita manajemen ya, belum tentu obat atau kita manage ya. Jadi mungkin olahraga sama dietnya yang bagus, dia akan tidak menjadi diabetes ya, harus kita cegah. Slide berikutnya. Next. Nah, jadi pokok-pokok tadi dalam diabetes pertama kali atau
5 pilar. Pertama kali adalah edukasi. Jadi pasien diabetes itu harus kita edukasi supaya dia sadar bahwa dia diabetes, terus apa yang harus dilakukan, dan edukasi ini harus terus-menerus ya. Setiap kali bisa ketemu kita ada edukasi, walaupun hanya bagian kecil, misalnya cara minum obat yang benar, cara menyuntik insulin yang benar, atau cara makan atau apa saja yang dimakan, kemudian bagaimana olahraga yang benar dan baik, itu salah satu penyebab pilar daripada diabetes ya. Jadi satu adalah edukasi, kedua perencanaan makan, ketiga latihan jasmani. Ya kedua keadaan ini kita anggap sebagai kita anggap sebagai gaya hidup ya, pengaturan gaya hidup. Kemudian baru obat-obatan. Obat-obatan itu yang terakhir ya. Obat hipoglikemik dengan oral, pil atau dengan insulin. Ya. Kelima adalah mengenai cek gula darah. Ya, itu sangat penting atau self monitoring blood glucose. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi ini untuk dietnya kita bisa lihat jumlah makanan total kebutuhan sehari berupa pilar makanan atau piramid makanan ya, terdiri dari karbohidrat, lemak sedikit, terus kemudian sayuran, buah-buahan, daging ikan, keju, susu dan lain-lain ya. Jadi makin ke atas makin sedikit jumlahnya. Slide berikutnya. Next. Ya, makan itu harus ada 3J jadwalnya ya. Jadi jam-jamnya harus dibilang harus tepat ya, tidak terlalu tepat juga nggak apa-apa, tapi kira-kira jamnya sekian jaraknya. Jadi ada 6 kali makan. Makan utama 3 kali ya, kemudian makan selingan 3 kali. Jumlahnya 6 kali ya. Kemudian tadi pada jadwal, kedua jumlah ya. Jumlahnya harus kita atur betul, kalorinya paling nggak berapa kalori dihitung dengan berat badan dan tingginya kadar gula darah. Terakhir adalah jenisnya. Semua jenis makanan pada dasarnya boleh semua, ya. Kecuali yang mengandung lemak atau apa yang memang kalau sudah terjadi dislipidemi kita jangan terlalu banyak yang mengandung lemak, ya. Kemudian jadwal, jenis dan jumlah. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Next. Ya, ini target-target apa sih kalau sudah diobati, targetnya berapa? Paling enggak kolesterol di bawah 100 ya, LDL di bawah 100, total di bawah kolesterol total di bawah 200, HDL untuk laki-laki itu di atas 40, wanita di atas 50 mg/% ya. Trigliserid di bawah 150. Ini yang penting. Terus HbA1c di bawah 7, ini di bawah 6,5 masih. Tapi yang terbaru di bawah 7, kemudian gula darah puasa juga dalam batas normal 80 sampai 99. 2 jam postprandialnya targetnya adalah 80 sampai 144. Slide berikutnya. Next. Ya, kemudian olahraga tadi minimal 30 menit minimal ya. Kalau lebih dari 30 menit sebetulnya sudah mulai terjadi pembakaran lemak. Makanya kenapa diambil 30 menit. Kemudian jangan lupa itu minimal kalau bisa tiap hari, paling enggak 5 kali seminggu ya. Paling tidak itu dilakukan. Durasinya 30 sampai 60 menit, minimal 30 menit. Bisa berupa aerobik, jalan, jogging, berenang, bersepeda dan lain-lain. Ya, slide berikutnya. Nggak boleh sepak bola ya, nanti trauma, lukanya nggak sembuh-sembuh. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini penderita diabetes tipe 1, dia memakai insulin. Ya, dia disuntik insulin setiap hari, diabetes tipe 1. Ya, jadi memang kalau diabetes tipe 1 ada diabetes yang tergantung insulin. Dia harus disuntik tiap hari insulin. Setelah disuntik insulin beberapa lama, slide berikutnya. Slide berikutnya. Next. Edwin, next. Ya, badannya seperti ini. Jadi lihat sebelah kanan sangat kurus ya. Setelah memakai insulin dia badannya seperti besar ya, bagus seperti orang normal. Ya, padahal dia diabetes tipe 1 yang tiap hari diberikan insulin. Slide berikutnya. Nah, ini penderita diabetes tipe 2 ya. Dia karena dia
makai obat oral terlalu lama, ya sudah sampai 30, hampir 30 tahun dia menderita diabetes. Akhirnya dia pakai Kenal ya, insulin. Dok. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Next. Ya, dia suntik tiap hari insulin juga. Next. Ya, akhirnya dia seperti orang normal biasa dan bisa memberikan kuliah sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bowo untuk kuliah singkatnya. Sebenarnya kalau bahas diabetes itu kalau berapa menit ini Dok? Nggak cukup ya Dok ya, Iya. karena harus detail ya sebenarnya Iya. ya Dok ya. Iya, betul, Oke, tapi Mas. nggak apa-apa. Paling tidak informasinya bisa tersampaikan lah ya. Mengenai diabetes tadi, saya jadi pengen mengulik nih tentang Dokter Bowo dari Iya, yang Mbak. before sampai afternya sekarang ini ya. Iya, Mbak. 30 tahun dengan diabetes itu sebenarnya bagaimana Dok? Ya. Bisa-bisanya gitu loh Dok, saya pengen tahu Dok. Jadi Awal mulanya. awal Ayo. mulanya ya saya memang waktu muda ya, mahasiswa itu badan saya gemuk. Ya, rambutnya seperti ini dulu ya. Itu itu Subur ya Dok ya? gemuk ya, terus kemudian makan juga biasa, bahkan banyak ya. Dulu di keluarga saya paling gemuk. Kemudian saya tahu mengenai diabetes, kemudian saya koas. Waktu itu koas ya di UGM, di Sarjito. Pas kebetulan koas di penyakit dalam. Kita iseng, di sana ada alat cek urin. Ya, dulu alat cek gula darah nggak ada tuh. Ya, monitoring gula, kita pakai monitor urin. Dari Oh gitu urin ya Dok itu, ya? ya, urin itu kita dicelupkan ke air seni, terus nanti kelihatan kalau kuning itu negatif. Lama-lama hijau, hijau tua, merah, terus hijau tua, ya, itu positif tuh biasanya. Nah, waktu itu Oh, saya sama teman-teman itu ngambil terus ngecek kamar mandi, iya terus iya iya. laporan begitu kumpul, wah aku kuning negatif, terus saya melihat yang punya, wah yang saya positif ya hijau, saya senang gitu, wah aku positif gitu ya. Iya iya iya. Ternyata loh, aku berarti diabetes ya, saya diabetes lah ini yang apa Oh, namanya, ya tadi mungkin ya agak shock juga ya, begitu tahu diabetes, oh. tapi karena saya tahu, karena saya waktu itu sedang koas, ya calon dokter, ya saya belajar, ya memperdalam, paling enggak ingin tahu bagaimana, kita pelajari, ya saya sampai sekarang ini. Kemudian saya jadi dokter umum, diabetes saya kelola, saya minum obat teratur, ya waktu itu masih belum ada insulin, pakai pil, ya pakai pil. Ada Masih oral namanya, ya Dok ya? masih oral, dia dulu apa ya namanya Daunil, ya kalau nggak salah saya minum Daunil. Ya jadi kebetulan obat-obat diabetes itu dari tumbuh-tumbuhan. Daun nil ya, kemudian ada akar bose ya, itu Hmm, itu sudah itu ya, sudah kenal itu semuanya. ya itu sudah waktu itu akar bose belum ada, tapi sehingga pertanyaannya, "Dok, itu daunnya pohonnya gimana, Dok? Daun nil?" Padahal daunnya tablet ya. Sekarang udah ada daun insulin ya. Ya, Berarti itu. di tahun 20-an ya dok ya? Apanya? Di usia Umurnya. 20-an dok? Iya nggih. Umurnya. Iya. Umur Nggih. saya waktu itu sekitar 23, 24 ya koas itu. Ya, jadi saya Oh ya. sebetulnya kebetulan kakak saya seorang ahli diabetes juga, mungkin untuk yang wilayah Jogja kenal namanya Profesor Dr. Asdi ya, beliau Dokter saya Asdi. kebetulan guru saya, kakak saya ya. Jadi, wah kamu ini udah masuk diabetes tipe 1, teman saya tidak pakai insulin, memang belum ada insulin dulu waktu itu ya. Jadi saya masih pakai tablet dan jadi saya termasuknya sebenarnya diabetes tipe 2 Oh ya tipe 2 ya. karena obes ya, mungkin karena obes dan Oh. ada keturunan. Keturunan memang Oh orang tua gitu saya ya. Dari dua-duanya faktor risiko diabetes. obes dan Obes, keturunannya dok ya. keturunan, ya sama makannya banyak. Tadi masuk semua itu faktor Apalagi risikonya. seminar, banyak seminar ini ya dok. Iya, Oke dok. iya, Kalau dengan diabetes yang dokter gelar yang disandang gitu ya, iya. itu apakah ada fase-fase jenengan itu merasa denial, kemudian marah, nggak terima, terus pada sampai titik acceptance gimana dok? Ya,
sebutnya pada orang diabetes tadi melalui fase-fase itu ya. Mungkin kalau yang umum ya Mbak ya, orang awam Nggih, yang nggih. diabetes mungkin mengalami fase-fase itu dan itu fase-fase kritis toh, denial dulu, nggak mau Mhm, ini, wah mhm. saya enggak, ini kok saya bisa ya, kemarin padahal bagus gulanya gitu loh. Ya kok sekarang jadi Iya, iya. segini dok, padahal saya makannya biasa-biasa aja, biasa banyak maksudnya ya. Mhm, Nah mhm. ini yang kebetulan yang saya alami karena saya seorang calon dokter ya waktu Mhm, itu mhm. masih koas, saya cuman, loh pertama kali memang agak kaget, tapi begitu apa namanya, begitu tahu ya saya tinggal belajar aja. Sehingga, denial juga tidak terlalu banyak, tapi terus mengikuti Mhm. bagaimana Mhm, mhm. bisa menjadi lebih baik ya. Oh, iya, Kemudian iya. saya lulus Cepat ya dokter fasenya ya. ya, jadi itu tidak terlalu lama ya melalui Oke, fase-fase oke. itu. Kemudian begitu saya dokter, terus ambil dokter umum ya, kemudian Mhm, ambil mhm. sekolah spesialis, terus saya tinggal di Lombok ya. Di Lombok itu saya pernah mengalami karena ya spesialis yang baru ya Mbak ya, baru lulus kebetulan ya alhamdulillah pasiennya banyak. Iya. Jumlahnya waktu itu saya di Kabupaten Lombok Timur sendiri, ya spesialis penyakit dalam sendiri, pasiennya banyak dan di sana masyarakat mampu. Waktu itu saya Mhm, juga mhm. makannya sembarangan ya, sampai Oh, tambah ya. ya, jadi diabetes saya juga lumayan. Dulu belum ada belum belum kepikiran insulin, masih tablet. Oh, Karena masih dengan tablet ya? tablet terus-menerus itu, makin lama kan tablet itu kerjanya memeras pankreas keluar insulin, Mbak. Ya, Wah, jadi nah ini tablet menarik, Dok. ya, jadi diperes keluar insulin. Tablet yang sulfonylurea atau misalnya glibenclamid, glimepiride itu kerjanya seperti itu, ya. Mhm, Kalau mhm, kita mhm. terus-terusan ya, terus-terusan itu dan masih bandel, lama-lama pankreasnya lelah, ya. Jadi nggak mempan lagi, gula Jadi saya tinggi. Jadi mhm, pankreas mhm. diperes terus, gula saya tinggi sehingga mengakibatkan perdarahan di mata. Jadi saya pernah Oh, iya, 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 sampai iya. buta, sampai tidak bisa melihat, ya, satu mata itu. Yang Artinya satunya kalau gimana, Mbak? ya, artinya kalau mereka, para diabetesi ini mendapatkan terapi sulfonylurea tersebut dan dengan diet yang bagus, gula darah terkontrol, aman ya, Dok ya? Aman, Oh aman. ya. Bahkan andai kata dia dari awal hanya tidak mendapat obat insulin, dia patuh terhadap cara makan, olahraga, segala macam, itu cukup. Nggak perlu pakai Oh obat. iya, ya. Makanya Mhm, dalam mhm. 5 pilar itu, obat tuh yang nomor 4 atau terakhir dulu ya. Terakhir ya, Dok ya. Sebelum Mhm. jadi yang pertama adalah lifestyle dulu diganti. Edukasi, jadi pengertiannya diabetes itu bagaimana. Kedua, lifestyle ya, makan sama olahraganya diatur ya. Ketiga baru terakhir baru obat ya untuk mempertahankan itu Iya, dengan cek gula darah. Jadi waktu itu saya sampai nggak benar-benar. bisa lihat ya. Terus sehingga terjadi perdarahan, nggak bisa lihat. Kebetulan saya waktu itu ada di Mekah ya. Mhm, Terus mhm. saya berpikir saya saya tobat lah. Saya sudah dioperasi ya, ternyata waktu operasi juga masih pecah. Kemudian saya berserah diri, alhamdulillah di Mekah itu juga mata saya bisa terang kembali ya. Oh, Sampai gitu ya, Dok ya. sekarang ya. Jadi saya nggak tahu pada saat itu saya buta atau dibutakan. Mungkin Mukjizat. ya, jadi maksudnya mungkin saya seorang yang agak sombong atau bagaimana itu ya. Mungkin karena sesuatu hal, ya itu mungkin hukuman ya. Tapi begitu kita minta ampun, Iya. istilahnya dibutakan tuh itu, sajane orang Iya, buta, iya, tapi iya. nggak bisa lihat gitu. Nah, oleh karena itu, begitu kita ini pada saat itu juga setelah tawaf itu langsung wukuf ya, langsung bisa Mhm, melihat mhm. dengan terang ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu cuman ya katarak itu wajar pada orang diabetes. Ya waktu itu ada perdarahan Oke. retina, ya sampai harus Oh, membutuhkan sampai operasi. Ya terus hitam kemudian saya pati ya. pulang pulang dari Lombok, saya pulang ke Jogja. Jadi ada satu hal, jadi yang di atas itu Allah itu kalau memberikan sesuatu, kalau dibilang diabetes coba dianggap apa musibah,
Kalau dianggap musibah ya kita terimanya cuma musibah. Ya, kita hanya akan menyesali diri dan lain-lain. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu ada rezeki, ya, makanya jadi yang di atas Allah itu apa sih? Yang kita lihat itu, kalau kita melihat dari depan musibah ya udah musibah. Tapi kita lihat mungkin dari samping, dari belakang ya, ada maksudnya. Saya temukan, oh, benar-benar. jadi saya harus belajar diabetes. Oleh karena itu, saya pulang ke pencarian ya, Jogja. Dok ya. Iya, pulang ke Jogja, akhirnya saya menjadi ahli diabetes. Ya, saya sekolah, dia terus mendapat gelar ahli diabetes. Nah, disinilah yang namanya musibah tadi bisa menjadi rezeki. Baru Contohnya, ketemu ya. ya, pasien saya juga diabetes banyak. Kan saya rezeki dari diabetes. Kemudian nih hari ini malam ini saya disuruh bicara ya karena diabetes juga kan. Saya tidak bicara hati apa yang lain ya. Jadi Iya, kalau kita benar-benar. melihat sesuatu musibah sebutnya dari atas tuh punya maksud. Tapi kita yang suka nggak tahu maksudnya dan tidak sabar. Jadi oleh karena itu mungkin buat teman-teman penderita diabetes ya, kita melihat sesuatu dari hal lain. Dan kalau kita misalnya mau, kita sudah sakit diabetes, udah serangan jantung oke, sudah potong kaki oke. Kita mau dapat pahala, nah ilmu yang hari ini kita bicarakan, share ke teman-teman yang lain. Ya, saudara-saudara, jangan sampai seperti kita misalnya yang sudah terkena musibah, ya, cegah. Itu sudah dapat pahala itu dengan hanya mengedukasi. Mungkin itu, Mbak. Oke, siap, Dok. Kalau support keluarga sendiri bagaimana, Dok? Kan 5 pilar ini nggak bisa ya kalau kita lakukan sendiri, butuh support gitu. Kalau dari keluarga dokter sendiri bagaimana untuk supportnya? Ya, kebetulan istri saya juga dokter ya, jadi supportnya jelas full ya. Full untuk support saya supaya sebagai penyandang diabetes juga misalnya diawasi makannya, diingatkan minum obat. Serumah dietnya sudah diet diabetes nih, Dok? Iya, dietnya sudah diet diabetes ya. Dan kita juga mengatur diri sendiri. Kalau saya kan juga ngajari pasien saya dong, kalau saya tidak patuh ya nanti pasiennya tidak percaya. Ya, mungkin itu, Pak. Oke. Bosen nggak, Keluarga Dok? apa? Bosen Apanya? tidak? 30 tahun dengan diabetes dengan rutinitas seperti itu. Ya, jadi begini, Mbak. Memang kehidupan kan harus tetap berjalan, ya. Iya. Kita melihat dengan dulu mungkin saya diminta untuk pada awal-awal sebagai dokter ya istilahnya mencari duniawi terus ya. Duniawi terus. Tapi begitu kita berpikir ada sesuatu hal yang lain, saya mungkin kalau mikir duniawi saya di Lombok terus aja, Mbak. Nggak ke Jogja, ya. Tapi begitu saya diberitahu bahwa bukan hanya duniawi sebetulnya, saya terus pindah ke Jogja dan belajar, ngajar, memberikan ilmu itu suatu hal tantangan yang lain. Jadi tidak bosan. Apalagi pengalaman-pengalaman saya seperti ini kita sharing. Sehingga para pendengar atau peserta atau pasien-pasien saya punya motivasi untuk mau menjadi lebih baik dari yang sekarang mereka alami. Nah, dari situ saya sudah senang. Pasien sudah care, mau bertanya, setiap ketemu, "Dok, ini sekarang saya begini laporan." Nah, itu saya sudah senang, energi makin lama sendiri makin ya, Dok bagus. ya? Iya, jadi istilahnya kalau buat saya ya nggak bosen lah. Jangan sampai bosen dengan diabetesnya. Karena dari situ saya ngambil ilmu, Mbak, untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya. Oke. Oke, Dok, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Ji, monggo, Mbak. Boleh. Kita ambil beberapa pertanyaan nih yang cukup menarik, yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat kita, Ya. para diabetesi maupun yang beresiko. Ini dari Dandi Firmansyah. Ya. Mohon izin saya, Mas Dandi Firmansyah, izin bertanya, apakah benar ada sakit gula kering dan sakit gula basah? Nah, apa bedanya? Karena banyak yang bertanya tentang itu, Dok. Baik, terima kasih Mas Dandi. Ya, kebetulan diabetes itu ada 4. 1 diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan diabetes gestasional. Nah, kebetulan diabetes tipe basah dan kering ini nggak ada. Ya, jadi
tolong diberitahu pada yang tanya atau Mas Dandi, diabetes tipe basah kering itu nggak ada. Yang ada luka diabetes Nggak ada ya, basah Dok, ya? atau kering, ya. Jadi luka diabetes yang basah. Kalau basah mungkin terinfeksi sehingga berair. Yang kering mungkin dia karena penyempitan pembuluh darah, lukanya ada tapi kering gitu loh, ya. Jadi tidak ada infeksi, tidak ada nanah, tidak basah, ya, atau cairan-cairan serumnya nggak ada. Jadi ini mungkin yang sebetulnya ada itu. Salah kaprah ya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi tidak ada diabetes kering, diabetes basah, hanya lukanya Ya, ya saja ya, Dok, ya. lukanya basah atau kering. Ya, kalau diabetes cuma 4 tadi. Ya. Oke, Ya. lanjut, Dok. Ya. Saya mengkonsumsi obat, namun juga saya menggunakan herbal. Jadi dia menggunakan obat kimia dan obat herbal. Ya. Bagaimana pengaruhnya dengan diabetes dan tubuhnya, Dok? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus dan sering. Ini kita harus sharing. Jadi kalau pasien dengan diabetes dengan obat-obatan biasanya memberikan dokter, ya. Kalau itu saya anjurkan untuk bisa dijalankan, pasti dokter memberikannya juga sesuai dengan apa ya, tingkat penyakitnya. Ya, mungkin kalau ada resistensi insulin obatnya ini, kalau memang kekurangan insulin obatnya insulin, misalnya seperti itu. Kemudian kalau herbal, ya, herbal sebutnya itu seperti makanan, ya, atau misalnya bumbu dapur. Saya sering tanya, Dok, kalau daun salam sama ini gimana? Monggo, silahkan. Anggap aja bumbu dapur itu ya, karena sehari-hari kita konsumsi. Silahkan, tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah herbal yang berbentuk bubuk. Yang kemungkinan kita takutkan ada unsur kimianya. Justru itu yang bahaya karena tidak terkontrol oleh dokter. Ya kita nggak tahu isinya apa. Tahu-tahu ada gangguan ginjal, ya, ada gangguan apa namanya jantung, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau misalnya saya bilang kalau ke pasien saya kalau bertanya itu kalau ndeplok dewe, metik dewe, ya, jadi ngambil metik di kebun atau di apa sendiri Google atau ya? beli itu silahkan, ya, karena itu Oke. kelihatan ya kalau ada manfaatnya monggo, ya. Kayak pare bagus, ya, pare itu bagus untuk gula, ya, Pare ya, Dok, dan ya? ya bagus. Cuman memang penelitiannya belum banyak. Jadi saya pernah makan pare itu sampai drop gula saya. Ya, jadi saya lihat bahwa ini mesti ada. Dan beberapa obat yang sudah direkomendasikan juga itu ada unsur parenya, ada unsur daun salam, ada unsur ini. Itu sudah ada diteliti soalnya. Dan itu yakin kalau perusahaan farmasi yang membuat itu biasanya tanpa campuran dan memang murni herbal. Ya, jadi itu bisa kita pakai. Ada beberapa obat yang herbal yang sudah kita pakai di kedokteran, ya. Dan sekarang kan memang sudah. Tapi memang harus lulus uji dan tidak ada campuran kimianya. Yang jadi masalah itu suka bercampur dengan kimia kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita nggak jelas, ya. Tapi kalau dari perusahaan yang memang memproduksi obat diabetes itu udah banyak. Jadi herbal atau jamu atau yang lain. Tapi ini jangan sampai keliru yang dicampuri dengan beberapa obat kimia. Ya. Oke, jadi hati-hati ya, tetap Hati-hati, hati-hati ya. dalam pantauan dokter juga ya. Ya. Jangan sampai nanti Oke, kalau Dok. sudah gangguan ginjal baru datang ke kita atau gangguan Ya, yang lain. itu. Iya. Dok, ini juga yang sering sekali ditanyakan, Dok. Apakah diabetes itu bisa sembuh total? Nah, ini sering sekali ditanyakan, Dok. Ya. Mungkin digaris bawahi lagi, Dok. Ya, diabetes adalah suatu penyakit yang sampai sekarang belum bisa sembuh total. Ya, nggak bisa sembuh total. Pertama kali itu. Jadi sudah ada beberapa insulin kan juga tidak sembuh total, dia hanya menurunkan kadar gula darah, ya, menormalkan kadar gula darah sehingga terkontrol ya, Dok, ya. Tidak timbul komplikasi tadi, ya, komplikasi ke kaki, ke jantung dan lain-lain. Nah, sekarang ada lagi dengan cangkok pankreas, ya. Cangkok pankreas ada, tapi juga banyak gagal, ya. Di Indonesia belum ada, tapi di Barat mungkin sudah, di Jerman, di teman saya yang dari Jerman, di Jepang itu sudah ada. Tapi ya tidak bisa berhasil 100%. Dia akan
pakai insulin lagi. Terus ada dengan stem cell, ya. Stem cell juga demikian. Jadi tadinya ada pasien saya yang memakai insulin, begitu dilakukan stem cell bisa membaik, ya lepas. Tapi beberapa tahun kemudian timbul lagi, lelah lagi pankreasnya menghasilkan insulin, sehingga pakai insulin lagi, ya. Atau mungkin seharusnya dia stem cell terus menerus, ya begitu setahun kayak imunisasi ya, suntik, terus ada boosternya, ya, ada booster jadi ulangannya, ya mungkin perlu seperti itu, ya. Cuman yang jadi masalah kan biayanya masih tinggi, mahal dok, nggak di ya. cover dok. Dan itu yang jadi masalah tidak di cover, ya sudahlah. Yang tertinggi mungkin insulin dan obat-obatan itu yang ada. Ya, yang terpenting sekali adalah pencegahan terjadinya komplikasi dan pencegahan diabetes yang tadi risiko-risiko itu, Mbak, yang ada beberapa itu kegemukan, keturunan. Hindari ya. Ya hindari atau diobati gitu loh. Kalau dislipidemia diobati, makannya diatur gitu loh. Itu mungkin Mbak. Oke. Tentang edukasi nih dok. Kalau pasien sudah terjadi impoten nih dok, biasanya kalau bapak-bapak, itu apakah bisa kembali lagi normal dok? Ya, jadi tergantung dari, impoten atau disfungsi ereksi itu sebenarnya tidak, jadi untuk nyun sewu ya, orang bisa ereksi itu adalah melebarnya pembuluh darah yang ada di alat kelamin, ya, alat kelamin pria itu melebar dan terisi darah, ya, sehingga dia bisa menjadi keras, melebar. Nah, tapi kalau disfungsi yang sudah terjadi itu biasanya pembuluh darahnya tidak bisa melebar. Ya, seperti pembuluh darah di jantung, di otak, karena pembuluh darahnya tidak bisa melebar, sehingga tidak bisa ereksi, ya. Tapi juga banyak penderita diabetes yang disfungsi ereksinya itu karena pikiran, karena psikis, ya. Karena dia tahu salah satu efek daripada efek samping atau komplikasi diabetes disfungsi ereksi, akhirnya dia berpikir terus akhirnya betul-betul disfungsi ereksi. Tapi begitu dia percaya diri, dia bisa balik. Ya tergantung keparahannya di mana. Kalau memang lama, ya dia diabetes, pembuluh darahnya sudah mengecil, ya sehingga tidak bisa membesar lagi pembuluh darahnya, ya sehingga tidak bisa mengeras, aliran darah ke penisnya juga tidak tidak sempurna. Nah, dia tetap disfungsi. Jadi memang sulit, ya. Jadi ada beberapa alat untuk dipasang kayak susuk, pasang apa itu bisa ada. Ada ininya. Dok. Ya, bukan susuk ya, apa yang namanya ya. Pokoknya kayak pen lah ya. Di situ sehingga bisa membaik, tapi itu juga kan sulit nanti untuk nyabutnya. Nanti kalau sudah tidur harus dicabut gitu kan ya. Susah ya, atau berbentuk pompa itu ada ininya, tapi saya rasa ya kalau yang terpenting memang adalah mencegahnya. Ya. Dan kalau yang baru itu dengan percaya diri, sebetulnya yang maksudnya penyakit diabetesnya baru, dengan percaya diri mungkin dia bisa pulih, Mbak. Ya, jadi seperti itu. Oke, Dok. Dokter, sekarang kan masa pandemi seperti ini ya, Dok ya. Beberapa pasien itu takut untuk mengakses pelayanan kesehatan, sehingga kontrolnya juga agak kacau ini. Jadi mohon pencerahannya untuk tetap aman dan nyaman di masa pandemi untuk tetap ke pelayanan kesehatan itu bagaimana, Dok? Ya, baik. Jadi kalau untuk ke pelayanan kesehatan, sekarang kita patuhi aja aturan pemerintah yang paling enggak pakai masker, cuci tangan supaya tidak menularkan dan tertulari, ya. Jarak 1 meter sampai 2 meter itu sangat efektif karena kita nggak tahu ya siapa sih yang membuat Jadi kalau kita scan cek secara rapid ya. Rapid tuh tes rapid itu negatif. Tapi begitu di swab positif, ada itu. Positif. Ya, karena apa? Karena memang yang ini kan autoimun ya. Imunnya kalau yang secara rapid itu. Imun belum timbul, tapi
kumannya virusnya sudah ada dalam tubuh kita. Itu kan jadi masih negatif. Begitu virusnya di swab positif, ya. Nah, jadi kita tetap pasien diabetes bisa mengakses ke pelayanan kesehatan, bisa mendapat obat. Jadi kalau diabetes stop obat biasanya gulanya tinggi, dan kalau gulanya tinggi tanpa obat itu bisa terjadi stroke, serangan jantung, ya. Jadi banyak teman-teman pasien-pasien kita itu yang kemarin sudah bagus tiba-tiba masuk ke unit stroke, masuk ke ICU tempat serangan jantung. Ini yang yang harus kita hindari. Jadi tetap bisa mengakses obat. Paling enggak di vaskes yang terdekat, puskesmas dan ini, asal diberitahu mungkin mereka bisa mengusahakan, ya. Apalagi kalau di Jogja kan ada vaskes 1 yang bisa mengakses apotek-apotek BPJS itu, ya, sehingga obatnya bisa sama. Asal udah tahu dosisnya, jenis obatnya, bisa diteruskan. Ya, jadi mungkin itu. Tapi jangan lupa jadi tetap tadi aman, protokol, ya, jaga aman, jarak, tentunya aman. protokol, jaga jarak, tetap masker, aman, ya. Dan tidak mudah bersentuhan dengan benda lain, ya. Oke. Hati-hati. Gitu, ya. Cuci tangan jangan lupa itu. Siap. Kemudian pola makan nih, Dok. Untuk pola makan penderita diabetes itu kan ada 3J ya, Dok, ya? Ya. Nah, itu sendiri kalau misalnya dalam kondisi puasa itu bagaimana, Dok? Puasa misalnya ya Senin Kamis gitu, puasa sunnah itu bagaimana, Dok? Baik. Jadi baik puasa sunnah atau puasa Ramadan, penderita diabetes yang mengkonsumsi obat itu kalau jumlah kalori yang masuk kan pada saat puasa mestinya adalah lebih rendah daripada pada saat tidak puasa. Ya, karena yang tadinya makan 3 kali menjadi 2 kali. Oleh karena itu obatnya harus dikurangi, ya, untuk dikurangi, ya, Dok, ya. Ya, dosisnya dikurangi untuk obat-obat yang bekerja memacu insulin seperti tablet-tablet sulfonylurea, jadi mengeluarkan insulin atau dengan insulin, ya, itu dosisnya dikurangi. Bisa 2/3-nya, bisa setengahnya dari biasa dosisnya, ya. Tapi kalau obat-obat lain yang meningkatkan sensitivitas insulin seperti metformin segala macam bisa tetap karena dia tidak menyebabkan hipoglikemi, ya. Juga yang terpenting kalau puasa sunnah, kalau ngedrop kan batal nggak ada masalah, ya, karena sunnah boleh dikerjakan boleh tidak, ya. Kalau batal misalnya terjadi hipoglikemi, ya minumlah. Tapi kalau Ramadan kan sayang. Oleh karena itu sebelum memasuki Ramadan biasanya kita suruh latihan puasa dulu. Jadi dosis dia nanti seberapa sih, gitu loh. Jadi misalnya dengan puasa sunnah tuh bagus. Jadi kalau dia puasa sunnah sudah lancar, ya tinggal nerusin aja pada saat Ramadan. Ya, tapi kalau yang nggak biasa puasa sunnah, saya anjurkan untuk belajar dulu puasa. Ya, maksudnya saya mau memberikan dosis berapa sih yang tepat buat pasien ini. Ya, tiap-tiap orang kan beda. Itu Mbak mungkin yang utama. Cuman kita minta juga dikonsultasikan dengan dokter juga, ya, Dok, ya. Kita minta juga bukanya, kalau puasa sahurnya memang nggak dua, tapi bukanya jangan ngamuk, ya. Betul. Kolak iya, korma iya, ya toh, padahal nun sewu Nabi Muhammad SAW itu makan korma hanya 3 butir, ya. Tapi itu korma aja sehari dia kuat puasa. Manis, ya, Dok, ya. Kuat melakukan pekerjaan, memang gulanya cukup tinggi, ya, kalorinya cukup tinggi korma itu, ya. Lah kalau Indonesia enggak, ya, nasi ya, kolak ya, korma ya, ya tinggi sekali, ya itu. Ya, jadi nanti diatur lagi untuk pola makannya. Apa boleh ya, kalau makan korma aja, jangan yang lain. Jadi memang harus substitusi, ya, Dok, ya. Ya, jadi ada bahan pengganti, ya. Ya, jadi mau itu boleh. Jadi sebetulnya tidak ada pantangan, asal kita tahu jumlah kalorinya berapa. Ini penggantinya ini, misalnya nasi 5 sendok mungkin sama dengan 1 atau 2 butir kurma, misalnya seperti itu. Ya. Ya Mbak, itu Mbak. Oke, nah di masa pandemi ini kita kan juga butuh olahraga, ya, Dok, ya, para diabetes ini. Nah, olahraga apa sih yang aman, Dok,
kalau misalnya untuk para diabetesi di masa seperti ini, apakah harus ada di rumah saja atau boleh nih keluar gitu? Ya, baik, mungkin kalau yang aman sih di rumah aja ya. Olahraganya dengan senam ya, atau kalau punya alat-alat stretching segala macam ya, minimal tadi 30 menit ya. Atau jalan kaki di sekitar rumah ya. Atau misalnya nyapu, ngepel itu cukup ya. Minimal Aktivitas fisik 30 ya menit dok ya? aktivitas fisik. Jadi kalau nyapu, ngepel, kalau rumahnya besar mungkin lebih dari setengah jam ya. Tapi kalau rumahnya kecil masih baru 10-15 menit sudah selesai ya. Umay tonggo sisan, Rumah Mbak, tetangga. disapu pel. Ya, Betul, itu betul. dapat pahala, olahraga juga gitu loh ya. Mungkin itu. Iya. Sendal ya dok ya? Atau alas Ya, kaki ya dok ya? alas kaki juga dipakai, pakai sepatu ya, karena orang diabetes itu yang paling risiko di kaki ya. Jadi pembuluh darah di kaki itu menyempit ya. Sama seperti di jantung, sama seperti di otak itu sampai stroke. Ini kaki itu utama ya, harus kita perhatikan. Kita di Sarjito punya klinik kaki yang kebetulan dikomandani Dr. Hemi, itu banyak sekali pasien diabetes yang luka dan itu sulit sembuh ya, sulit sembuh sehingga ada teknik-teknik khusus untuk mengobatinya ya. Dan perlu Oke. diingat kaki itu merupakan showroom ya. Jadi pembuluh darah besar itu kaki, jantung sama otak. Jadi kalau kakinya bermasalah, biasanya jantungnya juga sudah mulai bermasalah. Jadi harus juga segera dicek. Jadi kaki itu seperti showroom ya. Jadi seperti itu. Ya, Mbak. Oke. Dokter mungkin mau ngunjuk dulu, silahkan dok. Minum Ya. dulu biar Ya. nggak kering. Jadi Mbak, ada lagi mungkin pertanyaan sambil saya minum? Kemarin itu saya pernah ada pasien dengan komplikasi kaki juga. Itu kita rujuk ke poli dalam, ditolak dok. Ternyata masuknya ke poli pembuluh darah. Gitu. Ya, ya tinggal rujukannya kemana? Ya kalau untuk diabetes ya dikirim ke poli kaki ya, ditulis di situ poli kaki. Ya, kalau Poli memang kaki untuk ya ya. bisa ya. Ya. Itu mungkin waktu itu belum ada luka ya. Sudah ada luka dok. Nggih. Nah, ini ada pasien dengan gangren atau ulkus. Untuk pengobatannya bagaimana dok? Untuk menangani ulkusnya tersebut. Ya, untuk kaki dengan ulkus yang kita lakukan adalah perawatan lukanya. Pertama kali yang utama karena ini kan penyebabnya diabetes. Jadi gula darah harus bagus. Ya. Gula darah harus bagus sesuai dengan target, tekanan darahnya juga bagus. Kemudian luka kakinya itu dirawat dengan cara misalnya ada nanas segala macam, ada kulit-kulit yang mati itu diguntingi, Mbak. Diguntingi sampai dia merah lagi. Ya, kalau merah berarti itu kalau kulit-kulit yang mati ini nanti akan menjadi sumber infeksi. Tumbuh lagi ya. Ya, sumber infeksi sehingga nggak sembuh-sembuh. Diguntingi, bersihkan, terus diberikan dengan pembalut atau apa ya, alat Perban ya. perban-perban yang bisa menyerap luka dan lain-lain ya. Ada yang teorinya dengan madu, ada yang dengan macam-macam itu ya. Itu mungkin nanti di Boleh poli dok dengan kaki. mandu? Ya dulu ada penelitiannya dengan madu bisa membaik, tapi karena madu itu ternyata higroskopis, dia menyerap cairan ya, sehingga luka bisa cepat baik Oh gitu. dan kotoran. Jadi diberikan di itu. Dengan madu dan gula pasir juga ada. Oh gitu ya. Sudah kita Boleh dilakukan secara mandiri dok atau harus dalam pengawasan dokter? Iya tetap harus dalam pengawasan, tapi kan bagaimana kita lihat dulu kalau infeksinya tinggi sekali ya kita perbaiki infeksinya ya. Jadi kita lengkap juga ahli infeksi. Dokter Rizka ada di poli kaki itu dia juga ngawasi kalau infeksi kita berikan obat-obat infeksi yang antibiotik contohnya yang tepat ya sesuai dengan lukanya dengan kumannya. Ya jadi seperti itu. Iya. Ya takutnya ada informasi seperti itu jadi langsung dikasih madu nih dok di rumah Apanya? nanti. Ya, Takutnya ada informasi seperti itu.
Ya sebetulnya bisa saja karena itu bisa higroskopis, dia menyerap luka. Tapi kalau ada infeksinya kan kita nggak ini ya. Jadi madu bisa menyerap. Tapi kalau sudah Jadi pastikan dulu ya tumbuh, ya infeksi atau tidak. dipastikan ya itu seperti itu bisa memperbaiki. Dan juga karena madu sumber protein ya, sumber itu juga bisa menumbuhkan juga Mbak lukanya. Ya, di situ kan cukup tinggi proteinnya. Oke. Saya cari lagi pertanyaannya yang menarik ya dok ya. Iya. Ada yang mau tanya langsung nggak tuh Mbak? Nggak ada ya? Dalam? Ada yang mau bertanya langsung nggak? Bertanya langsung. Nggak ada ya, anunya fasilitasnya ya? Oh nanti aja katanya dok. Ya. Halo. Ya. Nanti saja katanya, sebentar. Diabetes dengan hipertensi. Ini bagaimana dok? Apakah ini suatu komplikasi atau komorbid sebenarnya dok? Ya sebetulnya diabetes dan hipertensi itu seperti ayam dengan telur. Ya, duluan mana yang timbul, nanti itu kayak saudara kandung. Dia akan keluar juga hipertensinya. Diabetes dulu, hipertensinya nanti nyusul. Hipertensi dulu, diabetesnya nyusul. Karena gitu ya, dok, ya? penyebabnya adalah resistensi insulin. Ya, penyebab dari dua penyakit itu resistensi insulin. Ya. Dan itu kenapa bisa tinggi hipertensi, penyebabnya resistensi insulin. Jadi insulin yang ada tidak mempan, ya. Tidak mempan untuk menurunkan gula darah. Kemudian kalau sudah diabetes, darahnya kan menjadi kental kalau gulanya tinggi. Kalau menjadi kental, otomatis jantungnya memompa lebih kuat. Kalau memompa lebih kuat, makanya akan terjadi hipertensi. Jadi ini juga sama itu, dua-duanya akan bisa timbul. Biasanya bareng itu antara hipertensi dengan diabetes. Jadi kayak adik kakak ya dok ya? Ya, saudara. Jadi saya bilang kan tadi faktor risiko diabetes ada salah satunya hipertensi. Ya karena itu, ya resistensi. Jadi faktor risiko ya dok ya? Ya. Dislipidemi juga menyebabkan resistensi insulin. Ya, jadi nanti mudah menjadi diabetes juga. Oke. Dokter, saya sudah 10 tahun konsumsi obat. Bagaimana dengan ginjal saya, dok? Amankah? Nah, jadi sebetulnya kalau Anda pasien ini konsumsi obat dari dokter, ya pasti aman. Karena dokter akan memilihkan obat yang aman buat ginjal. Ya, tidak akan gegabah karena pasien diabetes itu dia komplikasi ke arah ginjalnya kan dekat ya, sehingga dipilihkan obat yang tidak membuat komplikasi ke ginjal ya. Yang jadi masalah justru yang merusak ginjal adalah gula darahnya. Gulanya ya yang tak gulanya. Jadi ya, gulanya kalau memang obat untuk menurunkan gula ya aman ya. Dikonsumsi lama, Dok. Dan gulanya bagus. Wah, itu malah lebih bagus lagi. Karena gulanya bagus tidak merusak ginjal. Jadi obatnya apalagi? Obatnya tentu dipilihkan yang tidak merusak ginjal. Tapi ada obat-obat tertentu yang tidak boleh diberikan kalau ginjalnya memang sudah rusak atau penurunan fungsinya. Ya, contohnya metformin. Ya, metformin kalau kreatinin sudah mulai 1,5, apalagi sampai 2 itu sebaiknya tidak diberikan. Ya. Kemudian sulfonylurea karena memperberat ya. Ya, karena bukan memperberat, karena tidak bisa dirilis, ya, dikeluarkan. Karena ginjalnya sudah turun, tahu fungsinya. Kalau metformin bisa menyebabkan laktik asidosis, jadi dia bisa nggak sadar dengan sesak nafas, ya, itu bisa kan. Tapi itu jarang sih, teman. Apakah ini jarang Pak, nggak apa-apa? Ya kita nggak berani jadi dokter seperti itu ya. Jadi kita berikan, kita carikan obat yang aman buat pasien. Jadi ingat bukan karena obatnya, tapi karena gulanya. Gula darahnya yang tidak terkontrol. Jadi banyak pasien minum obat, tapi gulanya nggak terkontrol ya, nggak terkontrol, ginjalnya rusak karena juga gulanya, ya. Karena gulanya bukan karena obatnya. Gitu. Jadi sebetulnya aman kalau
Udah 10 tahun dan gulanya bagus, insya Allah aman. Dokter, untuk pengecekan gula darah mandiri, idealnya itu seperti apa, Dok? Ya, sebetulnya pengecekan gula darah mandiri itu kalau dulu itu ya fungsinya cek gula darah mandiri untuk mengetahui berapa kadar gula darahnya. Fungsinya ya. Tapi sekarang kita rubah jadi namanya dulu self SMBG, self monitor blood glucose. Jadi oh gula darah saya Pemantauan gula 300. darah mandiri. Ya. Oh gula saya 300. 300 ya gula saya. Itu aja. Tapi kalau sekarang namanya self management blood glucose. Jadi kita memanage gula darah kita sendiri. Jadi begitu kita tahu 300, saya tadi makan apa ya? Oh berarti nggak boleh itu. Makan ketan misalnya. Ketan tuh gulanya tinggi ya, hati-hati. Wah berarti saya nggak boleh. Dok, ya? Ya, misalnya contohnya seperti, oh tadi saya habis makan sawo, habis ini jangan tuh, ya habis ulang tahun. Jadi kita tahu. Mungkin setelah tahu apakah dosis obatnya ditambah, misalnya insulin tambah unitnya, atau tabletnya jadi 2 kali atau 1,5, ya dari dosis itu sampai turun kemudian kembali ke dosis awal. Nah itu jadi atau langsung tanya ke dokter, itu kan manajemen juga toh. Tanya ke dokter langsung, oh kok gula darahnya tinggi dok, wah begini apa yang harus saya lakukan? Itu juga manage buat dia sendiri, ya. Jadi cek gula darah penting. Kemudian berapa kali? Kalau dia normal, ya 2-3 hari sekali. Ya. 2-3 hari sekali. Ya, ceknya apa? Acak. Acak maksudnya gini, kan gula darah terutama kalau dicek normal tuh 7 kali, Mbak. Jadi puasa, pagi-pagi, sesudah makan pagi, sebelum makan siang, sesudah makan siang, sebelum makan malam, sesudah makan malam, dan pada saat mau tidur. Jadi 7 kali. Tapi kalau kita melakukan cek gula darah itu 7 kali tiap hari atau seminggu Bolong, sekali. Dok. Nah, itu tadi biayanya mahal. Ya, oleh karena itu kita ceknya acak. Jadi pertama kali cek hari pertama yang kan kita selang 2 hari atau 3 hari ya, Mbak ya. Hari pertama pagi sebelum makan. Pagi ya. Cek berikutnya puasa ya, Dok ya. Ya, cek berikutnya 2 jam setelah makan pagi. Cek berikutnya sebelum makan siang. Jadi gitu terus sampai 7 kali. Ya. Nah, itu nanti rata-rata aja, rata-rata berapa gulanya, nah itu kita tahu. Ya. Oh, gitu ya. Jadi itu irit, tapi kita bisa tahu tuh posisi-posisinya. Tapi dengan syarat makannya udah diatur. Ya? Makannya bisa diatur. Yang tinggi di mana tuh? Makan siang kah, yang kebanyakan, atau makan malamnya, jadi seperti itu. Oke. Itu bisa dilakukan pada diabetes C yang punya alat mandiri ya, Dok ya. Ya. Jadi memang disarankan para diabetes C punya alat ya, Dok ya. Ya, jadi begini. Tadi juga sudah kita bahas. Jadi kita misalnya memberikan insulin, kita naikkan dosisnya. Kalau kadar gula darahnya sekian. Nah, kalau nggak punya alat cek gimana? Ya, sekarang edukasi kita pasien kalau bisa punya alat cek gula darah. Ya, membeli sendiri. Seperti pasien kalau makannya dari mana, Mbak? Sendiri, Dok. Ya beli sendiri toh. Kalau obat mungkin udah ditanggung BPJS, tapi untuk sempurna ya ditambahlah alat cek gula darah itu. Kita anjurkan mereka punya sendiri, itu lebih baik. Ya, sehingga kualitas hidupnya baik, komplikasi ke arah jantung, stroke dan lain-lain itu bisa lebih baik. Ya memang itu makan kok mau beli jajan bisa giliran beli alat cek gula darah nggak mau. Ya. 300 sudah dapat ya, Dok ya? Ya, sudah. Jadi seperti itu. Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ya. Kaki saya sering kram malam hari. Apakah ini tanda komplikasi? Ya, jadi bisa jadi. Itu kalau kram itu sebetulnya yang berlaku adalah sarafnya. Sarafnya akibat pembuluh darahnya juga, ya. Jadi pembuluh darah kalau gulanya tinggi kan tidak bisa membagi makanan ke saraf. Ya, sel-sel saraf itu ya, serabut saraf. Nah, serabut saraf yang apa namanya? Yang terkena itu akan rontok kulit pelapis atau pembungkus sarafnya, Mbak, namanya mielin, ya. Jadi ini akan rontok sehingga dia akan geringgingan. Jadi pembuluh darah saraf itu bentuknya seperti kabel listrik
itu dalamnya ada tembaga. Nah ini plastiknya atau bungkusnya itu hilang, ya, sehingga tinggal tembaganya itu. Makanya sering kayak nyetrum itu, jadi beradu, itu. Nah, itu skram gitu loh. Jadi sensitif, hipersensitif pada saat itu masih hipersensitif ya. Juga bisa kramnya karena kekurangan kalsium. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak penyebabnya sebenarnya. Kalau ginjalnya segala sudah bermasalah, biasanya terus kram. Coba dulu dengan penambahan kalsium, kalau enggak nanti kalau misalnya dengan penambahan kalsium tidak membaik, dibawa ke ahli saraf. Mungkin itu karena terus kayak jadi sarafnya bekerja, ototnya kontraksi dengan berat sehingga nyeri sekali itu. Ya, apalagi kalau sudah Nyeri kena ya. betis ya, gastrocnemius itu, wah itu udah susah ya. Itu jadi memang komplikasi daripada diabetes itu, Mbak. Ya. Oke. Lanjut lagi, untuk perawatan kaki diabetes sendiri bagaimana dok? Kalau yang belum ada luka gitu, agar tidak terjadi kaki diabetes sendiri. Ya, untuk perawatan kaki diabetes, kalau memang belum ada luka ya, terutama, jadi kaki diabetes, Mbak pernah dengar tangan diabetes, Mbak? Pernah dengar, Mbak Has? Ya, Belum sebentar pernah? dok. Apa Pernah dok? pernah dengar ada tangan diabetes? Adanya kaki diabetes loh. Belum dok. Nah ya, coba tangannya Adanya bahas gini kaki ya bahas. dok. Coba bahas tangannya Oke, gini. bisa Bisa ya? ya? Nah, kalau Bisa. dengan begini itu pembuluh darahnya lancar, Mbak. Oke. Ya, sehingga pembuluh darah di tangan tuh tidak menyempit. Tapi kalau kaki coba suruh gini, Mbak. Bisa nggak? Susah ya? Ya, itu susah. Makanya kan salah satu terapi diabetes adalah olahraga. Kakinya coba suruh olahraga gini. Itu jadi sulit. Sulit kan? Senam Bahkan suruh diabetes ya dok ya? suruh suruh pakai sepatu segala ya. Oleh karena itu untuk supaya kakinya juga awet, pembuluh darahnya lancar, ada senam kaki diabetes, Mbak. Betul, betul. Itu sangat mudah dan murah. Caranya itu dengan menyobek-nyobek koran, lembaran koran, ya. Itu untuk mencegah bisa terjadi kaki diabetes. Jadi sering kita latih juga pada kader, pada pasien. Jadi koran satu lembar di lantai dibuka, dirobek dengan kedua kaki, ya. Terus robekan pertama sisihkan dulu, sekarang setengah lembar yang kedua itu disobek lagi, Mbak. Jadi 4, jadi 8, jadi kecil-kecil sampai Betul, betul. serpian-serpian oleh kaki tapi ya dengan sehingga kakinya bisa begini-begini ya. Kemudian itu ditumpuk ke dalam koran yang selembar tadi, setengah lembar tadi. Ditumpuk terus Oke. digulung. Digulung Jadi bola ya dok ya? menjadi bola ya. Makin keras bolanya, makin padat bolanya, itu berarti kakinya makin baik. Ya. Coba orang normal aja belum tentu bisa tidak diabetes, apalagi orang diabetes. Nah, untuk Susah. mempertahankan aliran diabetes itu aliran darahnya lancar, lakukan senam seperti itu. Itu mungkin, Mbak. Ya. Oke, senam diabetes. Kalau untuk perawatan dok, misalnya bagaimana menggunting kuku, kemudian agar kulitnya nggak kering dan lain sebagainya, Ya. boleh pakai lotion dok? Ya. Jadi kalau untuk kuku ya, jadi kuku kalau melebar panjang ya, kuku yang panjang itu dia orang kalau tidur tuh suka lupa, Mbak. Jadi kaki sama kaki suka Iya. saling menggaruk. Itu luka. Bisa luka, Jadi timbul luka ya luka. dok ya? Ya, luka ya itu luka padahal diabetes kan kakinya jangan sampai luka. Ya, itu luka terus saja menjadi infeksi dan lain-lain ya. Jadi kuku harus digunting. Tapi dalam menggunting kuku itu hati-hati ya. Karena jangan sampai kegigit. Jadi jangan terlalu mepet kuku ke dagingnya itu. Ya, ke jari itu jangan mepet sehingga disisakan misalnya 1 sampai 2 mili ya. Terus kemudian dikikir supaya tidak tajam. Ya, jadi kikir itu Dikikir ya penting. dok ya? Ya, jadi itu. Harus spa ya dok? Spa Ya, di rumah. memang harus Mani sendiri, pedi. harus bisa mani pedi itu ya, mani pedi. Nah itu kukunya dikikir, dipotong, motongnya jangan sampai mepet ke daging. Karena kalau kegigit sedikit, nanti air masuk. Wudhu atau mandi itu masuk dan itu yang menyebabkan infeksi. Kemudian kalau kulit kering adalah efek samping daripada neuropati otonom, ya. Itu kelenjar keringat tidak mengeluarkan lemak sehingga kulit kering. Kalau kering gatel, kalau gatel itu antar kaki bisa saling menggaruk gitu pada saat tidur. Nah, oleh karena itu diberi lotion
ya, krim kaki atau body lotion atau minyak zaitun. Ya Zaitun ya dok ya. kalau nggak ada ya bimoli boleh Mbak. Terus tinggal naruh di atas wajan. Boleh minyak Oke oke oke. goreng. Bahkan dokter kulit tuh ada yang menganjurkan pakai minyak goreng yang apa? Asli kelapa itu yang ada blondonya. Ya kan kita zaman dulu kan bikin minyak itu dari apa santan terus kemudian Ah. timbul blondo itu ya. Nah itu Oh yang iya paham. itu Olive yang oil ya, kok ya olive oil. apa namanya? Minyak kelapa ya itu ya. Minyak virgin, virgin oil. Virgin coconut oil ya, VCO ya. Ya, itu yang tanpa kimia ya, tanpa kimia. Kan ada yang dengan bahan kimia jadi minyak, jadi kelapa, santannya dikasih itu bisa jadi minyak. Itu. Tapi ini yang dengan blondo Diendapkan. itu ya, itu bagus. Oke, dok. Kalau saya sudah terkena diabetes, bagaimana saya bisa memutus rantai diabetes di keluarga saya, di anak turun saya nantinya, dok? Ya, jadi kalau tadi ya ada beberapa faktor risiko. Pertama kali adalah keturunan, kedua Mm-mm. umur, ya, Mm-mm. ketiga adalah kegemukan, ya, keempat hipertensi, kelima dislipidemi, ya. Dislipidemi bisa kita obati, ya. HDL itu LDL yang tinggi sekarang kita obati, ya kolesterol. Terus kemudian apa namanya hipertensi bisa kita obati. Gitu. Kemudian kegemukan bisa kita turunkan berat badan dengan Mm-mm. diet yang Bisa tepat, diubah ya. ya bisa dirubah nih. Kalau umur bisa dirubah nggak Mbak di atas 45 tadi? Tidak, dok. Nggak bisa ya, tapi sebenarnya bisa Mbak. Nanti saya selalu bilang sama Gimana? pasien saya, jangan kalau 45 tahun Bapak akan diabetes ya, tanpa sebab yang lain ya, bisa diabetes. Oleh karena itu Pak, umurnya jangan sampai 45. Mati dong. Ya langsung 60 lah gitu. Iya. Ya. Baik, satu lagi kalau yang keturunan juga tidak bisa dirubah. Ya, saya nggak mau jadi anaknya jenengan gitu misalnya, karena jenengan diabetes Iya. kan nggak mungkin tahu lahir kok. Mm-mm. Ya, itu gen-gen itu tetap ada. Tapi ini kan faktor risiko Mbak. Ya, Mm-mm. jangan sampai timbul diabetes. Tadi pencetusnya makan banyak jangan sampai, kegemukan jangan sampai ya. Sehingga faktor-faktor risiko yang banyak dia bisa mencetuskan. Jadi gaya hidup diatur. Kalau udah ini calon keturunan gemuk, udah calon dia. Bagaimana mencegah? Turunkan berat badan, perbaiki kolesterol jangan Oke. sampai normal, perbaiki hipertensinya, gitu loh. Jangan lewat 45 tadi. Jangan sampai 45 umurnya. Iya. Jadi itu ya Mbak ya. Jadi Tidak pola bisa. dietnya juga harus diturunkan ya, dok ya? Jadi itu tadi kita harus mulai dengan itu mencegah olahraga yang teratur itu. Ya. Jadi keturunan nggak bisa diputus itu. Hmm. Kalau dari dokter sendiri, apakah dokter juga mengedukasi keluarga bahwa uh, uh, putra dokter nantinya saya diabetes nih, kamu ada kemungkinan nih nanti diabetes, terus bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi diabetes itu sudah diedukasi sejak dini ya dok ya? Oh iya sudah kita edukasi ya. Tapi kebetulan anak saya itu ada yang kena diabetes tapi gestasional ya. Jadi pada saat dia Oh hamil, gitu ya. dia timbul. Tapi ini juga harus diwaspadai karena keturunan ada, pernah gestasional, kalau berat badan tidak diturunkan ya bisa menjadi diabetes. Ya, tapi itu. Oke dok, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang didapat pada malam hari ini, tapi kurang bijak kalau kita terus-menerus karena sudah jamnya ya dok ya. Ya. Dokter juga butuh istirahat nih dok. Gitu. Iya Oke, Mbak. sebelum penutupan mungkin ada closing statement dari dokter mengenai kuliah hari ini. Monggo dok. Ya, terima kasih. Jadi yang utama kita tadi ada 3 pencegahan, Mbak, untuk Yep. diabetes yang harus kita lakukan untuk kita dan masyarakat. Jadi kalau pasien yang normal tadi makan, jadi bukan pasien ya, orang normal
makan diatur, olahraga diatur. Ya, masa pandemi ya cukup di rumah atau di mana, yang penting semua otot besar bergerak, ya tadi. Terus kemudian kalau yang sudah punya risiko diabetes, itu jangan sampai menjadi diabetes. Tadi yang punya risiko adalah gemuk, Betul. terus kemudian keturunan, hipertensi, umur, dislipidemi atau gangguan kolesterol. Itu kita kelola ya supaya tidak menjadi diabetes. Itu kan baru risiko, jadi belum diabetes. Itu namanya pencegahan primer atau pertama. Kemudian kita lakukan pencegahan sekunder. Orang udah diabetes nih. Jangan sampai menjadi komplikasi, timbul komplikasi. Jadi atur gula darahnya, atur olahraganya, ya. Itu pencegahan sekunder. Kemudian pencegahan tersier, orang sudah menjadi cacat, orang sudah ada komplikasi, jantung, sudah ada kaki diabetes, ada ginjal. Jangan sampai meninggal atau cacat akibat komplikasinya itu. Ya, misalnya stroke sampai cacat, itu pencegahan tersier. Jangan sampai meninggal karena gula darah yang tinggi, amputasi, infeksi misalnya, ya. Jangan sampai seperti itu, cacat kan nanti kalau itu. Itu pencegahan tersier. Jadi orang sudah diabetes, ada komplikasi di kaki, misalnya pembuluh darahnya sudah kecil, segala sudah di Doppler misalnya, USG Doppler. Nah, ini kita cegah namanya pencegahan tersier. Jangan sampai dia meninggal atau cacat akibat komplikasinya. Jadi masyarakat kalau bisa melawan diabetes dengan tadi 3 pencegahan, ya, dan lakukan 5 pilar tadi ya. 5 pilar, ya. Demikian Mbak Has. Oke, terima kasih dokter. Jadi bisa digarisbawahi bahwa pencegahan diabetes itu ada 5 pilar. Yang pertama adalah pilar mohon maaf, edukasi. saya jadi blank dok. Edukasi Mbak. Ya, edukasi, pemantauan makan, kemudian olahraga, kemudian obat, farmakologi ya dok ya, kemudian gula darah mandiri. Ya. Gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Bowo atas waktunya, ilmunya, juga sharingnya. Pasti bermanfaat untuk kita semua ya dok ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih Mbak. Semoga sehat selalu semuanya dan Dokter Bowo, selamat malam. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mas. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi sharing-sharing kita dengan Dokter Bowo. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga atas kerjasamanya, pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika ada banyak salah-salah kata atau kekurangan. Dan jangan lupa untuk info-info menarik terkait dengan diabetes dan gendis manis, itu bisa kunjungi website gendismanis.id, di IG Twitter @gendismanis.id, kemudian di FB ada gendismanis.id. Kemudian YouTube-nya jangan lupa juga subscribe dan like juga ya di Gendis Manis. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermanfaat bagi semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Silakan nanti masuk saja ke website kami atau ke YouTube ya Bapak Ibu. Taruh pertanyaan yang belum terjawab bisa ditaruh di situ, nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kami untuk mengadakan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu.